biasa? Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak akan membacakan tata tertib ibadah selama di rumah. Yang pertama apa Kak Edi? Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, jangan lupa berpakaian rapi seperti ke gereja. Selanjutnya, siapkan juga persembahannya nih. Nanti persembahannya gimana nih Kak? Persembahannya dikasih ke situannya masing-masing. Betul. Yang ketiga, jangan lupa siapkan hati dan pikirannya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah. Kita satu sejenak ya, berdoa dimulai. Amin. Oke adik-adik, kita angkat satu lagu pujian. Judulnya apa Kak? Ku menang, ku menang. Lebih semangat. Diundang untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus, Siap. musik abang. Tuhan untuk kesempatan kami beribadah. Tuhan kiranya Engkau memberkati ibadah kami dan Engkau memberkati hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh fokus mendengarkan dan memuji nama-Mu. Tuhan, berilah kami anak-anak-Mu untuk beribadah. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Amin. Oke adik-adik, masih tetap semangat dan tetap bangkit berdiri ya. Kita akan angkat pujian sebab Dia hidup. Musik abang. Semangat adik-adik. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, menyembuhkan.
Ucaplah dan lihatlah. Musik Abah. Siapkan hati dan pikiran dan juga Alkitabnya ya. Oke Kak. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah kami yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Dan pada hari ini Tuhan, kami kembali memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah, dan kiranya Tuhan memberkati firman yang akan kami dengarkan pada hari ini, sehingga firman-Mu itu berbuah dalam hidup kami masing-masing. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Apakah adik-adik pernah melihat sebatang pohon? Mengapa sebatang pohon bisa hidup dan berbuah, serta mengapa pohon itu mampu menghadapi angin badai yang datang? Adik-adik, pernahkah kalian memperhatikan sebuah bangunan gedung tinggi yang dibangun dengan 10 ataupun 20 tingkat. Jadi bangunan itu sangat tinggi. Mengapa bangunan itu tidak roboh? Mengapa bangunan itu bisa tetap teguh berdiri? Nah, adik-adik sekolah minggu, tentu sebatang pohon dapat hidup karena memiliki akar yang tertanam di dalam tanah. Dan melalui akar yang tertanam di dalam pohon itulah disalurkan makanan kepada semua bagian-bagian pohon itu.
Sehingga sebatang pohon itu bisa menghasilkan buah. Jadi tanpa akar yang tertanam di dalam tanah, sebatang pohon tidak dapat hidup, tidak akan menghasilkan buah, dan tidak akan kuat menghadapi angin badai yang datang. Nah, tentu juga adik-adik sekolah minggu, jika kita lihat bangunan atau sebuah gedung yang sangat tinggi yang dibangun dengan lantai 10 ataupun 20 bahkan atau lebih, bisa tetap teguh berdiri, tidak roboh, itu karena bangunan itu dibangun di atas pondasi yang kuat. Pondasi itu ada di dalam tanah. Maka kuat tidaknya pondasi sebuah bangunan itulah yang menentukan bangunan yang dibangun di atasnya itu dapat teguh berdiri. Tetapi jika pondasinya tidak kuat, maka bangunan itu bisa runtuh. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, seperti pohon tadi dan seperti gedung yang tinggi tadi, demikianlah hidup kita. Agar kita dapat hidup dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita, dan agar kita bisa bertahan menghadapi badai kehidupan yang datang kepada kita, maka kita harus memiliki iman. Iman itulah sebagai pondasi kehidupan kita. Ibarat sebuah bangunan tadi, setiap bangunan, apalagi gedung yang sangat tinggi, dia harus memiliki pondasi yang kuat supaya dia bisa kuat menahan bangunan yang dibangun di atasnya. Jadi pondasi itu adalah iman kita. Kalau kita memiliki iman yang kuat, maka kita bisa kuat menghadapi badai yang datang ke dalam kehidupan kita. Dan tentu adik-adik sekolah minggu, iman kita itu ada di dalam Yesus Kristus. Tidak boleh ada yang kita imani selain daripada Yesus Kristus itu. Mengapa kita hanya boleh beriman kepada Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang sudah menciptakan kita, memelihara kehidupan kita. Jadi hanya kepadanya lah kita boleh beriman. Kita membangun iman kita, kita hanya berakar di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan ada Allah lain dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita harus setia beriman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu jugalah yang menjadi kehidupan bagi kita. Allah itu adalah sumber kehidupan bagi kita, sumber kehidupan bagi jasmani dan rohani kita. Jadi jika kita tidak berakar dalam iman kepada Yesus Kristus, maka
kita tidak akan dapat hidup. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, seperti akar pohon tadi, biarlah iman kita sungguh-sungguh tertanam di dalam Yesus Kristus. Dan seperti pondasi bangunan tadi, biarlah hidup kita bangun di atas pondasi iman kepada Yesus Kristus. Dan firman Tuhan juga tadi mengatakan, setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia selalu mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita. Mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu melindungi kita siang dan malam. Mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Keselamatan itu adalah pemberian Allah kepada kita. Keselamatan itu bukan kita peroleh karena perbuatan kita, karena kehebatan kita, tetapi itu hanyalah pemberian Allah, dan itu membuat kita menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Orang yang beriman itu yang selalu membangun hidupnya di atas iman kepada Yesus Kristus, dan hidupnya tidak terpisah dari Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau adalah Allah kami yang menciptakan kami, yang memelihara dan melindungi kami, serta yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang kami percaya dan yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Kepadamu kami selalu Tuhan menyerahkan segala permohonan kami. Dan kepadamu kami selalu bersandar. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Lindungilah mereka, berikanlah hikmat kepada mereka. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, guru-guru mereka, dan saudara-saudara mereka yang lain. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberkati setiap obat yang mereka makan, sehingga itu menjadi kesembuhan bagi mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu memberi hikmat, memberikan semangat dan sukacita dalam pelayanan. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau ngumpulin persembahan. Yuk, siapin persembahannya sama kita mau nyanyi. Lagunya apa, Kak? Kami anak sekolah minggu. Pasti adik-adik masih ingat lah. Oke, harus ingat ya. Kalau nggak ada liriknya kok ntar. Musik Bang. Hidup
Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tetaplah semangat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih.